Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilay mansub amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini tak henti-hentinya khatib berwasiat, yang mana wasiat ini terutama ditujukan untuk diri khatib pribadi dan selanjutnya kepada seluruh jamaah yang hadir, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu begitu cepatnya. Saat ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban, dan insya Allah Jumat yang akan datang kita sudah melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu rukun Islam, yaitu menjalankan ibadah puasa. Antara hari Kamis ataupun Rabu ataupun Jumat, dan nanti kita akan menunggu hasil sidang isbat penetapan daripada awal bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, ibadah puasa memiliki keistimewaan, yang mana keistimewaan ini tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu keistimewaan yang ada, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah 'azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rawahu Muslim. Yang artinya adalah setiap amal baik anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Ketika kita mengerjakan al-hasanah, yaitu satu kebaikan, maka akan Allah balas asyru amsalihha, sampai dengan 10 kali lipat, ila 700 di'fin, dan bahkan Nabi katakan balasannya itu sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Azza wa Jal qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini merupakan hadis qudsi. Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Karena sesungguhnya puasa itu adalah milik aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan memberikan balasan bagi siapapun yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, yang artinya adalah orang yang berpuasa, mereka itu meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku, kata Allah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa puasa adalah milik Allah. Kenapa puasa disebut secara khusus sebagai milik Allah? Padahal semua kebaikan dan seluruh ibadah pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melihat salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud karena puasa adalah ibadah yang jauh dari kata riya. Ketika seorang sedang berpuasa, tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala dan diri orang yang sedang berpuasa itu. Berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang tampak dan bisa dilihat oleh banyak orang. Ibadah puasa tidaklah tampak dan tidak dapat ditampakkan kepada orang lain kecuali dengan ucapan dari perilakunya bahwa ia sedang berpuasa. Tidak bisa dibedakan antara orang yang tidak makan karena diet dengan orang yang tidak makan karena berpuasa. Orang yang sedang berpuasa sangat mudah baginya untuk menyelinap ke dapur. Dia bisa makan, bisa minum misalnya, lalu keluar dari dapur dan menampakkan diri seakan-akan ia masih berpuasa. Kenapa hal tersebut tidak dilakukannya? Karena tujuannya bukan ingin mendapatkan pujian dari sesama hamba, yang dia harapkan semata-mata hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, dikatakan dalam hadis tersebut juga bahwa Allah lah langsung yang akan membalas ibadah puasa. Kenapa puasa dikhususkan sebagai ibadah yang dibalas langsung oleh Allah, padahal hakikatnya Allah lah yang membalas semua kebaikan. Jika kebaikan yang lain disebutkan pelipat gandaan pahalanya menjadi 10 dan bahkan hingga 700 kali lipat, kecuali adalah puasa. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan hal itu dikarenakan begitu besarnya pahala puasa dan begitu agung keutamaannya. Hanya Allah yang tahu seberapa besar pelipat gandaan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dengan melakukan puasa, seseorang bisa jadi dibebaskan secara total dari siksaan api neraka.
Akan tetapi meskipun ibadah puasa memiliki kekhususan tertentu, para ulama menegaskan bahwa perbuatan yang paling utama setelah iman kepada Allah adalah solat 5 waktu. Hadirin jamaah solat fardu Jumat rahimakumullah, puasa Ramadan termasuk ma'lum minad din bid darurah, yang artinya adalah hukum wajibnya puasa Ramadan diketahui oleh semua lapisan, baik para ulama maupun orang-orang awam. Oleh karenanya, orang yang mengingkari hukum wajibnya puasa Ramadan, maka ia tergolong kafir, kecuali orang yang baru masuk Islam atau orang Islam tapi ia tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari ulama, yang jauh dari ilmu pengetahuan, dan mereka tidak memahami hal tersebut. Sedangkan orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa adanya sebab syar'i, yaitu sebab yang dibenarkan oleh syariat, dan ia meyakini wajibnya puasa Ramadan, maka ia tidak kafir tapi termasuk orang yang melakukan dosa besar atau fasik. Ia diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa yang ia tinggalkan. Hadirin jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah, sebelum kita melakukan perkara apapun termasuk puasa di bulan suci Ramadan, maka kita diwajibkan untuk mengetahui ilmunya. Wajib bagi kita untuk mengaji dan mempelajari syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, perkara yang membatalkan puasa, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan puasa. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, beliau menyebutkan salah satu bab dengan judul Babul Ilmi Qabla al-Qaul wal Amal. Hal ini menunjukkan bahwa kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu terkait dengan apa yang akan kita ucapkan dan apa yang akan kita perbuat. Menjelang bulan suci Ramadan, marilah kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa dan berbagai ibadah yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Mungkin menjelang bulan suci Ramadan banyak majelis-majelis yang ditawakufkan, namun bukan berarti kita berhenti mengkaji dan berhenti mengaji. Masuknya bulan suci Ramadan justru menjadi sebuah momentum kita untuk meningkatkan keilmuan kita. Kita datangi kajian-kajian, begitu juga dengan masjid-masjid. Mari sama kita memperbanyak kajian, baik itu yang sifatnya secara dari kitab maupun yang tematik sesuai dengan temanya, sehingga semua amal ibadah yang kita lakukan semakin baik dan kualitasnya juga semakin membaik dari yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kualitas keilmuan kita dalam rangka masuknya bulan suci Ramadan semakin kita tingkatkan lagi, dan kita diberikan pemahaman ilmu agama sehingga ilmu kita, ibadah kita semakin baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrur raufur rahim.